sahabat tular yang terkasih, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Saat ini saya hendak memberikan kepada Anda sebuah challenge, sebuah tantangan. Dare to be holy. Mari kita bahas soal ini bersama saya, Suster Scholastica Putri Karmel. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa pada saat ini kita harus membuat keputusan beranikah untuk hidup suci? Karena sebetulnya saudara-saudariku yang terkasih, ini merupakan panggilan dari Tuhan untuk kita semua. Dalam surat yang pertama dari Santo Petrus, pasal 1 ayat 15-16, dikatakan bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kudus. Mengapa? Karena Tuhan adalah kudus. Nah maksudnya gimana? Para sahabat muda yang terkasih, Yesus berkata, supaya aku ingin di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Itu berarti apa, saudara-saudariku? Yesus ingin supaya kita bersama Dia kelak di surga. Dan di surga itu tidak ada tempat sama sekali bagi dosa. Kita hanya bisa bersama dengan Yesus di surga apabila kita memasuki kekudusan. Karena itu, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48, Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Kalau dipikir-pikir, kok susah banget ya, Yesus meminta kita untuk sempurna. Dan sempurnanya itu tidak kepalang tanggung, seperti Bapa di surga. Yang artinya apa? Sempurna seperti Bapa di surga itu tidak lain berarti adalah kudus. Karena itu saudara-saudariku, kita semua dipanggil untuk menjadi santa, untuk menjadi santo. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Mungkin Anda berpikir, masa iya ya, mustahil kali ya. Tapi ingat lagi, Injil Matius 5 ayat 48, Tuhan memanggil kita agar sempurna, seperti Bapa di surga. Yang berkata itu siapa? Yesus sendiri bukan? Berarti kalau Yesus sendiri yang menghendaki kita sempurna, kalau Yesus sendiri yang menghendaki kita menjadi kudus, lalu apakah yang mustahil? Karena itu saudara-saudariku, kekudusan itu merupakan panggilan bagi semua orang, termasuk kita semua, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kekudusan itu panggilan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jangan lupa, kita diciptakan menurut gambar Allah. Tapi yuk kita lihat di cermin, ada gambar Tuhan nggak di situ? Mungkin yang terpantul di situ gambar muka penuh kemarahan, atau muka penuh dengan kilatan-kilatan iri hati, atau ada kebencian. Nah, itu berarti apa? Gambaran Allah itu lenyap karena dosa-dosa kita, atau mungkin karena luka-luka batin kita, atau segala kelekatan-kelekatan kita. Karena itu kita perlu untuk selalu berjuang hidup dalam kekudusan. Itulah panggilan kita yang hakiki. Para sahabat yang terkasih, berjuang dalam kekudusan itu berarti sama dengan kita mendayung perahu menuju ke hulu. Ingat ya, mendayung perahu menuju ke hulu. Apa artinya ini? Melawan arus bukan? Artinya lagi, begitu kita berhenti mendayung, kita akan terseret mundur. Jadi, berjuang dalam kekudusan itu adalah proses yang terus-menerus. Apalagi zaman sekarang, dunia menarik kita jauh dari Tuhan, entah lewat internet, lewat teman-teman, lewat berbagai nilai-nilai dunia yang ditawarkan, membuat kita jatuh dalam dosa. Karena itu kita harus selalu berjuang seperti mendayung perahu ke hulu. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Nah pertanyaannya sekarang, lalu berjuang dalam kekudusan itu seperti apa sih? Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4. Dan kita diciptakan menurut gambar Allah. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga. Bapa di surga, Allah adalah kasih. Jadi kekudusan tidak lain adalah bertumbuh dalam cinta kasih. Semakin kita mencintai, semakin kita bertumbuh dalam kekudusan. Cinta ini adalah cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Dare to be holy
beranilah untuk mencintai dan semakin tumbuh dalam kekudusan.